Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua user Cubit pada khususnya dan para trader pada umumnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi untuk trading binary mengenai market forex ya. Dan untuk saat ini binary sudah update. Dulu pernah ada periode 1 menit 2 menit ya, kemudian cukup lama, kurang lebih 2 atau 3 tahunan lah si periode 1 menit dan 2 menit dihilangkan. Periode untuk forex itu minimal untuk durasi di atas tick itu 3 menit, dan untuk tick itu 1 tick sampai dengan 10 tick. Sekarang sudah dimunculkan kembali sejak dirilisnya Deriv. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih bagi sahabat trader yang telah mengunjungi channel Putra Satria. Silahkan bagi teman-teman agar tidak ketinggalan informasi update tentang bahan-bahan untuk belajar dari channel Putra Satria, untuk klik subscribe ya. Silahkan klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar notivasinya selalu didapatkan. Kemudian silahkan klik like video ini dan bagikan ke teman atau grup-grup atau komunitas Anda. Mungkin ada teman-teman kita yang sedang mencari informasi atau mencari referensi sebagai bahan belajar untuk pengembangan tradingnya. Kebetulan tadi saya setelah nonton film Jumanji ini istirahat, tadi coba trading sebentar, terus kepikiran ya udah saya buatkan videonya. Sebelumnya saya mohon maaf kepada rekan-rekan Cubit khususnya dan teman-teman trader yang sudah menghubungi saya, baik itu lewat Telegram, Facebook, atau email. Kebanyakan sih Telegram dan Facebook, meminta dibuatkan video-video sebagai referensi bahan belajar. Karena cukupnya permintaan dan keterbatasan waktu saya, sehingga saya belum sempat mengupload video tersebut. Memang saya punya video-video versi lama, tetapi kalau untuk di binary kan udah banyak berubah tuh tampilannya. Dikhawatirkan teman-teman yang baru malah bingung. Seperti Cubit kan update terus nih isi-isinya, nanti begitu melihat Cubit yang sekarang kok gak sama gitu kan, sehingga saya buatkan satu per satu. Oke, kita masuk ke pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang trading di forex ya, bisa untuk scalping di meta tradernya juga. Tadinya saya akan menggunakan platformnya si ini Deriv. Ternyata di Deriv itu untuk settingan indikatornya nggak bisa disetting, dia udah default, sehingga tidak cocok ya. Bagi saya nggak cocok itu, tampilannya bagus tapi dia kaku di indikator. Saya menggunakan yang Smart Trader juga sama, sering lambat. Di TradingView itu kalau yang bukan punya binary saya mesti daftar dulu, saya males, sehingga saya menggunakan chat streaming sejak saya dulu kenal trading ya, tahun 2008, yaitu saya menggunakan NetDania. Nah, di net sampai dengan sekarang saya gunakan. Kenapa saya pilih NetDania? Di NetDania itu pertama lebih ringan, kedua informasinya
Netdania ini cukup lengkap teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar berbagai macam indikator, informasi, aplikasi. Di sini ada ya untuk mengenai forex, mengenai saham ya, kalender juga ada ya, webinarnya juga ada. Bisa menggunakan netdania.com grafiknya. Kalau saya pakai MetaTrader 5 ya, saya mencari yang stabil. Kebetulan saya hari ini tidak open posisi di MT5, tetapi saya lagi on di MT4 ya, jadi di laptop satu lagi. Oke, di sini saya akan trading menggunakan 1 menit ya, durasi 1 menit, tidak menggunakan tick. Dan yang minta disettingkan auto, untuk sementara ini saya lebih fokus untuk trading manual dulu, memahami dulu konsep-konsepnya. Nanti setelah paham mengenai contoh-contoh rule, auto bisa dibuat sendiri. Karena setting auto itu kita juga tetap harus analisa dulu, menyesuaikan adaptasi dari indikator yang kita pilih sebagai analisa ya terhadap market yang berjalan. Terus dari situ bagaimana dengan indikator itu mengambil open posisinya. Jika sudah ketemu sinyalnya, nah dengan sinyal itu bagaimana, apakah pakai delay atau tidak ya. Kemudian nanti kalau loss pakai martinya mau berapa level, besarnya berapa, kemudian durasinya berapa. Jadi menurut saya auto itu tidak mudah sebetulnya, jadi kita harus mempersiapkan terutama di pengaturan manajemen modalnya. Kalau salah pada saat dia OP loss ya, kita akan hancur. Lebih baik kita pakai manual, lebih slow, kita lebih paham, dan timingnya bisa kita sendiri yang menetapkan. Oke, kita mulai. Di sini saya sudah ada di Netdania ya, netdania.com. Di sini saya pilih marketnya karena tadi saya barusan open posisi di Euro JPY, saya pakai durasi 1 menit ya. Di sini ada pilihannya untuk analisanya, mulai dari 1 detik ya, 30 detik ya, 1 menit sampai dengan ya samalah sampai monthly ya. Oke, saya pilih 1 menit. Di sini instrumennya ya, artinya instrumen itu market yang kita pilih. Di sini bentuk chart yang dipilihnya mau apa, mau candlestick, high low, line, hologram dan sebagainya. Di sini ada, tinggal pilihnya mana. Untuk setting indikatornya kita di sini. Di sini indikatornya banyak. Di sini saya hanya akan gunakan 2 indikator, yaitu menggunakan moving average eksponensial dan stokastik. Oke, kita mulai. Stokastiknya, oke, kita mulai dari moving average. Di sini perkembangan di Netdania cukup bagus ya. Ada modif indikator-indikator ya. Si binary juga dan deriv ngambil dari sini. Hanya di deriv dan di binary ada yang dirubah, dibuat tetap, dan ada beberapa yang bisa diubah. Tapi menurut saya di binary dan deriv masih kaku lah. Oke, di sini saya ambil moving average M ya, moving average, moving yang mana? Moving average. Nah, di sini moving average juga banyak, ada moving average oscillator, moving average envelope and band. Itu modifikasi pengembangan daripada MA ya. Sebentar. Ada hold MA ya, ada hull MA juga banyak. Sana MA ini exponential moving average ya. Saya di sini saya pakai 50. Ya, ini biarin aja default, pilihnya close, setelnya warna hijau. Oke. 50, kemudian saya pasang lagi tetap di eksponensial. Di sini ada double eksponensial juga ada. Kita pakai yang umum aja agar rekan-rekan trader tidak bingung lah
yang sudah tahu, mungkin pernah baca di grup apa, informasi di mana, jadi menyesuaikannya biar nggak susah. Saya pakai 100. Warnanya bisa diganti juga boleh, mau merah mau apa ya, misalnya saya pakai warna kuning misalnya. Untuk 100-nya pakai warna kuning ya. Satu lagi saya pakai EMA, saya pakai EMA 200 ya. Jadi untuk mengetahui tren, konfirmasi ya, di sini saya pakai merah aja lah. Oke ya, di sini untuk nanti di sini juga bisa di full screen ya, di full screen kan bisa, di perbesar juga bisa. Di sini tinggal ini full screen, jadi satu layar penuh ya, atau di terpisah juga bisa. Di sini kita nggak perlu gini ya, diginikan aja. Nah seperti gini aja ya, kalau geser ya sama aja kayak gini ya. Nah kayak gitu ya. Sekarang saya pakai stokastik. Nah stokastik di sini juga sudah dipecah-pecah di sekon ya. Di sini ada stokastik RSI, stokastik apa namanya, momentum ya. Ada skala per channel juga ada, yang nggak mau ribet-ribet ya. Di sini lihat nih stokastiknya ya. Ada stokastik untuk gravity channel yang suka apa ada yang menyebutkan apa ya, indikator holy grail ya, itu katanya, padahal itu bukan, itu dari center of gravity ya, yang konsepnya MBMF itu Mustafa Bil Hayat ya. Kemudian di sini juga ada stokastik cyber cycle, stokastik pas. Nah di sini emang ada kekurangannya. Saya cari-cari untuk yang sekarang apa, emang belum saya update dulu ininya. Saya tidak menemukan yang stokastik yang standar, tapi saya kalau tidak ada yang standar, saya biasanya menggunakan ini stokastik RSI atau slow. Oke, kalau ini udah mau stokastik dijadikan satu dengan RSI. Jadi teman-teman yang biasa pakai RSI dan stokastik nggak usah pasang satu-satu RSI-nya dan stokastiknya, di sini udah jadi satu ya. Kalau kita buat sendiri ya bisa di meta 5 atau meta 4 di timpah ya. Saya akan pakai stokastik slow, settingnya sama kok. Di sini di filenya ini saya pakai di sini 533 ya. Di sini seperti gini ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah stokastik slow ya, 533. Nah, oke. Sekarang kita sudah kelihatan ya, apa namanya, sinyal yang kita ambil. Simpel-simpel saja. Saran saya sih kalau di ya nggak di forex saja, dimanapun juga ya, trading yang meminimalisir resiko adalah yang kita follow trend. Di sini kelihatan ya, di sini kan 200, di sini 100, di sini 50, dan candle ada di atas 100, apalagi di atas 200, artinya menunjukkan bahwa si EJ ini sedang tren naik. Saat ini dia sedang koreksi ya, saat ini dia sedang koreksi. Oke, kalau saya menggunakan yang RSI yang standar, stokastik yang standar, ini saya pakai overbootnya di 8 overbootnya di 8 ya, jenuh belinya di 85, di sininya 20. Nah kalau pakai slow saya tunggu dia cross ya, tunggu dia cross, tetapi si hijaunya ini, yang warna hijau ini di bawah 20, kemudian dia balik lagi cross. Intinya sama aja sih, karena tapi kan ini dia dimodif jadi geraknya di price ya, di harganya. Kita tunggu balik. Nah
Di sini konfirmasikan dengan di sini. Nah, kalau dia ada di area sini ya kita tunggu dulu apakah dia akan lanjut ya atau tidak. Kalau misalnya dia close nya di di bawah masih lanjut, kita masih bisa open posisi ya. Tapi kalau dia balik lagi dan close nya di atas hijau, berarti kita dan arahnya ke sini, berarti kita open naik. Nah seperti ini nih, dia sudah menunjukkan oversold ya, jenuh jual ya, sudah jenuh jual. Kita bisa nanti open posisi, kita tunggu saja, kita cari kondisi di sini karena untuk meminimalisir resiko. Jadi rekomendasi dari saya, teman-teman bisa menggunakan netdania.com ya untuk menampilkan chartnya, karena di sini lebih ringan. Kecuali market volatility ya, sintetik di sini nggak ada ya, itu ada di TradingView punyanya Binary sendiri kalau pakai ini. Tapi kalau sintetik sih bisa pakai yang di Deriv, itu sudah bagus. Dipakai yang punyanya Smart Trader juga sudah bagus, pakai MT5 Binary sudah bagus. Nah di sini seperti ini, saya ini OP yang barusan tadi saya pakai stick setengah, saya pakai durasinya 1 menit ya. Nah di sini dia sudah ada konfirmasi ya. Nah, kita tunggu close dulu, artinya dia lagi trend naik ya. Nah, dia lewat dulu di hijaunya ini, ke atas ini udah konfirmasi ini, tapi kita tunggu close candle dulu ya, artinya untuk open posisi buy untuk 1 menit. Nah di sini udah di atas 20 ya, jadi dia nggak tetap naik turun. Oke, tunggu 1 menit lagi ya, tunggu close maksud saya. Siap-siap, saya pakai durasi 1 menit, jadi santai saja lah gitu kan. Oke, saya masuk ya, 1 menit ya, durasi 1 menit naik. Jadi tunggu dia cross ya. Nah ini kelebihan di Binary sekarang udah bisa 1 menit. Kalau kemarin belum bisa 1 menit, mesti 3 menit. Jadi dulu saya lebih senangnya mainnya 5 menit, karena kalau 3 menit nanggung gitu kan. Kalau 3 menit nanggung. Sebenarnya enaknya kalau option tuh ya enaknya main 1 menitan, 1 menit scalping ya, 1 menit sama 2 menit lah maksimum ya. Nah berarti yang kita lakukan ini adalah open follow trend, yaitu follownya follow naik ya, 3 detik lagi. Oke, aduh, di akhir candle ya turun ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini kalau martinya kurang gede ya oke, saya naikin lah. Di sini di setengah ya, saya pakai di sini jadi 2 misalnya. Saya ambil 2, saya tunggu. Kalau mau turun ya dia tunggu dulu cross ya. Tunggu dia cross sebentar. Dia masih koreksi tren, masih tren naik ya. Kalau mau nunggu ya nunggu dia balik ke bawah lagi seperti ini. Tapi kalau mau OP sell di sini juga ya nggak apa-apa, kita bisa OP sell di sini, tunggu cross seperti ini, cross kita masuk. Kita bisa masuk ya, tidak. Tapi saran saya lebih bagus kita follow trend sajalah. Untuk meminimalisir risiko ya, untuk minimalisir risiko. Kalau dia di sini berarti dia netral ya. Oke, kita tunggu. Dia udah cross ya di sini ya. Dia sudah cross di 80.
jadi harus sabar. Mungkin saja tadi agak telat masuk juga bisa. Oke, sebentar ya. Situ udah cross, saya ambil lopis turun saja, fall ya. Nah, di sini agak telat nih masuknya ya. Saya ambil fall. Untuk kopi ketiga. Kalau tick sudah win ya. 5 tick sudah win. Untuk di tick juga sama. Teman-teman bisa menggunakan media ini atau settingan indikator ini untuk open posisinya mau 5 tick, 7 tick, maksimum 10 tick ya. Untuk detik saya belum mencoba, baru ada di tick sama menit ya. Ini kan sama dengan 60 detik, tapi untuk satuan second saya belum coba. Kalau mau pendek sekalian aja. Oke, jadi tunggu OP posisi di candle close dulu ya. Kenapa? Khawatirnya dia belum tentu searah itu, bisa aja dia tiba-tiba mantul ya. Oke, sudah yang loss tadi sudah win ya. Sekarang kita siap-siap tunggu dia di sini cross. Berarti kalau dia di sini cross, kita akan persiapan naik. Nah, di sini sebetulnya di sini pun masih bisa untuk ambil posisi sell, tetapi cari momen candlenya yang betul-betul sedang mengarah tren dan tunggu candle itu close ya. Tapi sekali lagi saran saya lebih baik kita follow trend saja, sedikit sabar, artinya kita bisa meminimalisir resiko ya. Oke, kita persiapan di sini sudah candle baru. Di sini belum cross ya. Jadi settingannya adalah pakai EMA 50, EMA 100, EMA 200 ya sebagai trend. Kalau candle ini menembus di terbentuk di sini semua, berarti dia lagi trend, udah terjadi perputaran arah. Konfirmasinya adalah di kuning ini. Oke, persiapan ya. Jadi santai saja. Kalau misalnya volatility terlalu kencang atau belum memahami dan biasa trading di forex ya, kenapa kita nggak memanfaatkan market forexnya kalau saran seperti itu. Semoga contoh ini bisa sebagai tambahan, bisa sebagai referensi. Kurang lebihnya silahkan dikembangkan sendiri ya. Semua cara, semua teknik yang di share teman-teman itu baik ya. Oke, di sini sudah cross ya, bijinya belum naik, saya ambil naik ya, sudah cross ya. Jadi teman-teman gak usah ke bingung gitu kan. Misalnya biasa tradingnya di, saya pakai contohnya ini EJ, teman-teman bisa pakainya Audi US pakainya GP USD, silakan tinggal diaplikasikan, cari momen-momennya di sana yang terbaik gitu kan. Indikator itu kan bisa digunakan di mana saja, yang penting kita sudah memahami, mempelajari plus minus dari indikator tersebut ya. Jadi jangan sampai teman-teman bingung karena wah ini dipakainya di EJ, saya pakainya misalnya di Euro USD, nanti takutnya tidak valid dan sebagainya. Mengenai valid tidak valid ya, tadi itu kita perlu adaptasi dengan indikator yang kita pelajari ini. Kapan mencari timingnya, kapan masuk ya. Kalau di kalau di binary gitu kan, kemudian perangkat kita bagaimana gitu kan, sehingga akan menjadi stylenya. Terus durasi apakah harus 1 menit? Belum tentu. Saya memberikan contoh 1 menit dengan market yang sama, mungkin teman-teman akan menemukan market yang nyaman mungkin di 3 menit, di 5 menit gitu kan, atau di durasi detik dan tik. Itu kembali ke diri masing-masing, bagaimana mengasah ulang, memahami ulang,
mengadaptasikan apa yang di-share agar sesuai dengan diri kita. Oke teman-teman, seperti ini contoh bahan belajar binary option untuk forex di binary.com. Di sini saya OP-nya dengan menggunakan tool Cubit, karena dengan menggunakan tool Cubit selain kita mendapatkan profit, kita juga akan mendapatkan rebate yang akan dibayarkan setiap bulan dari binary ke kita. Lumayan lah ya, tabungan untuk tambah-tambah ya gitu kan. Akhir kata dari saya, sekali lagi silahkan explore ulang, coba dulu di virtual, jangan keburu di real ya. Adaptasikan dengan market yang biasa teman-teman gunakan. Walaupun di sini pakainya EJ, teman-teman bisa gunakan di market manapun. Indikator dibuat ini sudah sifatnya general, settingan itu kembali ke kita mau yang bagaimana. Sekali lagi, bagi yang belum subscribe silahkan tekan gambar di kiri bawah untuk tekan tombol subscribe agar selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, update-update video terbaru ya. Dan silahkan share ke teman-teman yang sedang mencari atau membutuhkan informasi mengenai pengembangan belajar tradingnya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.